Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita perkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru di bulan November ini. Jika kita bisa berada di sini bersama dengan keluarga kita masing-masing, itu adalah berkat dan kasih karunia Tuhan. Tetaplah berpengharapan dan mengandalkan Tuhan, karena dalam kelemahan kitalah kuasanya akan terasa semakin sempurna. Persiapkan diri Anda untuk menerima lawatan Tuhan hari ini. Happy Sunday all, God bless you. Shalom GB Kebon Siri, saya bersuka cita kalau kita boleh kembali lagi berkumpul beribadah bersama-sama secara online. Dan saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, kita dalam keadaan yang luar biasa. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati. Kita tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Allah kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau lebih lagi Tuhan merasakan kuasa-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan boleh kami rasakan, boleh terjadi. Dan biarlah hari ini Tuhan ada terobosan yang kami alami dalam hidup kami. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh mempersiapkan di hidup kami, seluruh hidup kami Tuhan, untuk memuji menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih
kasih Tuhan, kami siap untuk meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya percaya hari ini kuasa Tuhan dinyatakan, dan biarlah kita mulai membangkitkan roh kita menyala-nyala untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, biarlah jangan malas. Pekerjaan besar menunggu, kadang siap di Tuhan. Jangankan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Tak ada banyak waktu, tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lama. Pekerjaan besar menunggu, kadang siap itu berlari. Jangankan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Sama-sama katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala. Sekali lagi kita katakan, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah. Sama-sama angkatlah kita katakan, roh-Mu menyala-nyala dan layani Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layani. Biarlah roh-Mu, biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Saya percaya roh kita boleh menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan merasakan roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Sehingga roh kami boleh menyala-nyala Tuhan untuk melayani-Mu. Karena kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami mau melayani Engkau dengan seluruh hidup kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami mau melakukan semuanya untuk Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam.
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sekali lagi kita katakan, Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. sekali lagi katakan, kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk Sekali lagi kita katakan, ku renungkan yes Lord. Kami mau pegang perintah-Mu Tuhan. Yes Jesus. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan Allah kita. Sungguh kami mengasihi-Mu, sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Kami naikkan pujian kami naikkan sembah kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, merenungkan firman-Mu. Yes Lord. Siang dan malam Biarlah boleh menjadi rema dalam hidup kami ya perintah-Mu dan ulang untuk kami boleh selalu melakukan firman-Mu Tuhan. Kau tahu ya Tuhan, Yes Jesus. tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau memegang perintah-Mu Tuhan. Syaralaba syakayaralayaralayaralayaralaya. Biarlah kami boleh lebih lagi Tuhan mendekat kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ini kerinduan kami Bapa. Syaralaba syakayaralayaralayarala takayaralayaralaba syakayaralayaral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 a. Syakayaralaba shandayaralaba syakayaralaba. Yaralaba syakayaralayaralalalalalalala. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami boleh melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Syaralaba syandayaralayaralayaralayaralayara. Syaralaba syakayaralayaralayaralaba. Syaralaba syandai. Kami mau undang Roh Kudus-Mu Tuhan. Syaralaba syandayaralayaralayara.
Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami. Kau bekerja Tuhan dalam hidup kami. Oh, kami gak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam pekerjaan kami, keluarga kami, pelayanan kami, apapun Tuhan di dalam hidup kami memerlukan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan pada hari ini boleh memenuhi setiap kami, membakar hati kami, sehingga kami boleh terus Tuhan dengan kesungguhan hati, kami boleh melayani-Mu Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Karena hanya itu kerinduan kami ya Tuhan. Terus Tuhan bekerja dalam hidup kami ya Bapa. Syaralaba syakayaralaba shandayaralata kayaralabo. Kiaralaba shandayaralata kayaralalalayarananana. Kiaralaba syakayaralaba shandayaralaba yaralaba yaralaba yaralabo. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan Tuhan kuasa-Mu bekerja Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir ya Bapa. Terus Tuhan lebih lagi berbicara dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang kuduskan layakan hati kami Tuhan. Kau memberikan yang terbaik Tuhan. Mempersiapkan diri kami Tuhan untuk mendengar isi hati-Mu. Tegur kami Tuhan, ajar kami Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki hati yang penurut Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Kami boleh diajar Tuhan, kami boleh ditegur Tuhan. Dan biarlah seluruh hidup kami Tuhan boleh lebih dan lebih lagi Tuhan menjadi seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan.
Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit, penyakit, dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, salam sejahtera, GBI Kebon Siri yang dikasih oleh Tuhan. Saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Bapak Pendeta Muda Herman Bunyamin
yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada mengikuti kebaktian online pada hari ini, kita akan mengalami kasih, kuasa, dan kebenaran Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap bolehkah sama-sama katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema berkat di tengah krisis. Berkat di tengah krisis. Satu saat saya, istri, dan putri saya mengadakan mesbah keluarga. Dan anak saya yang punya bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan tema firman Tuhannya adalah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kita. Saya tanya sama anak saya setelah dia selesai sharing. Saya tanya, Carissa, kamu sendiri merasa nggak Tuhan memberkati kamu? Iya dong, Dad, Tuhan tuh berkati aku katanya. Saya bilang, memang berkat Tuhan itu apa sih? Dia bilang begini, aku bisa makan, aku bisa sekolah, aku bisa tinggal di rumah Dedi sama Mami. Nah, yang dia sebutkan semuanya seputar apa yang dia pakai, apa yang dia makan, di mana dia tinggal, kemana dia bisa pergi. Saya bilang benar sekali. Nah, Dedi sekarang mau tambahin, berkat Tuhan itu tidak hanya semata-mata materi saja. Jadi berkat yang paling besar dalam kehidupan kita adalah keselamatan saat Tuhan menyelamatkan kita. Dan saya tanya sama Carissa, kamu yakin gak kamu sudah selamat? Yakin. Yesus ada di mana? Di hatiku. Kalau satu-satuan panggil kamu kemana? Ke surga. Lalu saya bilang setelah keselamatan, berkat yang paling penting yang kedua adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu penting. Kalau kita bangun pagi masih bisa buka mata, masih bisa nafas, kita bilang gini, terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi setelah keselamatan, kehidupan. Lalu yang ketiga saya bilang kesehatan. Kesehatan. Kita bisa tinggal di rumah yang besar, makan yang enak, mau pergi kemanapun. Tapi kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa menikmati semuanya. Lalu saya bilang yang keempat adalah keluarga. Saya bilang begini, yang paling penting setelah Tuhan itu keluarga. Itu prioritas yang penting. Jadi dia bengong ngeliatin, kok beda ya sama yang dia sharing tadi. Saya bilang nggak apa-apa Carissa, itu sudah benar. Cuma Dedi kasih lagi tambahan-tambahannya. Jadi keselamatan, kehidupan, kesehatan, keluarga. Lalu apa lagi? Saya bilang kepercayaan. Kalau Dedi bisa dipercaya punya anak kamu itu sebuah berkat. Kalau Dedi bisa dipercayakan menggembalakan, itu berkat dari Tuhan. Lalu saya cerita. Dan saya bilang yang paling terakhir itu adalah keuangan, itu adalah rumah, pakaian, itu sudah yang kesekian. Oh, dia bilang begitu. Jadi waktu mesbah keluarga lagi diadakan, hari ketiga, hari ketujuh saya coba tanya, Carissa, ayo berkat Tuhan apa aja? Dan dia sudah ngerti, dia jawab menurut urutan yang benar dan saya senang. Karena konsepnya tentang berkat itu sudah benar. Nah hari ini dengan tema berkat di tengah krisis, saya membahas khususnya adalah berkat di area keuangan. Yang hadir pasti beragam. Ada yang uangnya mungkin gak habis-habis, ada uangnya yang sedang-sedang, cukup. Mau beli rumah cukup, beli mobil cukup, mau liburan cukup, mau berobat cukup. Tapi juga ada yang pas-pasan, ada yang kekurangan. Dan setiap kita pasti kalau mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, jadi berkat di tangannya, juga memerlukan dana. Nah, kita akan belajar 3 hal bagaimana kita dapat mengalami berkat Allah secara keuangan di tengah krisis. Mungkin kita bisa bagikan kepada orang lain juga yang memerlukan. Apakah Bapak Ibu Saudara siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Ada 3 hal. Yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Yang pertama adalah mengetahui pemeliharaan Tuhan. Dia Tuhan yang memelihara kebutuhan anak-anaknya. Saya akan bacakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9.
Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ini bicara mengenai krisis. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Nah, kalau Alkitab menuliskan hujan, hujan punya beberapa arti. Bisa tentang lawatan Allah, pencurahan Roh Kudus, salah satunya berkat. Ya, hujan bicara mengenai berkat. Jadi nggak ada berkat turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah. Nah, kata ketahuilah menjadi poin yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Hari ini apapun keadaan kita, dengar baik-baik. Ketahuilah ada pemeliharaan Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, menarik sekali waktu saya baca terus kisah ini. Di awalnya saya udah bertanya-tanya, mestinya kan gini, pergi ke sebuah tempat misalnya. Aku telah memerintahkan seorang yang sangat kaya raya. Aku telah memerintahkan seseorang pengusaha yang besar untuk memberi engkau makan. Tapi aku telah memerintahkan seorang janda, nggak masuk di akal. Di tengah krisis seperti ini, Tuhan akan pakai cara yang kita mungkin nggak pernah pikirkan sebelumnya. Tetap percaya, ketahuilah ada pemeliharaan Tuhan. Saya lanjut ceritanya ya. Rupanya janda itu lagi ngumpulin kayu, 2-3 kayu, dia mau bakar roti. Jadi waktu si Elia datang ini dia bilang gini, saya minta minum dong. Saya waktu baca ini masih sopan deh minta minum. Dia ambilin minum sama janda itu. Terus dia bilang gini, coba tolong minta roti. Saya bilang nih udah minta minum, minta roti lagi. Kan kebetulan saya juga pendeta ini mempermalukan hamba-hamba Tuhan nih si Elia nih. Dan janda itu jawab begini, kami itu cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi tujuannya saya cari kayu bakar ini, saya mau mengelola ini, bikin kue, habis itu kita makan dan mati. Jadi ini bunuh diri yang nikmat, bunuh diri yang terencana. Udah tinggal sisa-sisa, diminta juga. Dan Elia bilangnya gini, pokoknya gini ya, bikin aja tuh kue, nanti aku makan dulu, sisanya buat kamu sama anaknya kamu. Tapi dia bawa firman Tuhan. Nah, Elia juga melakukan itu karena Tuhan yang bilang, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberikan kamu makan. Dan Elia bilang gini, dengar baik-baik, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli tidak akan habis sampai masa kelaparan itu selesai. Apa yang terjadi? Kue dibuat, dikasih makan ke Elia dan benar. Itu dibikin gak habis-habis, janda serta anak itu bisa hidup. Nah, saya gak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang sedang alami, tapi yang pertama ketahuilah ada pemeliharaan Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Sama-sama, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Keluarga kami dipanggil lewat sebuah krisis, yaitu krisis ekonomi. Karena Tuhan tahu papa saya itu gak akan mungkin cari Tuhan sungguh-sungguh kalau gak dipinjam sebentar atau diizinkan krisis ini terjadi. Nah, lewat itu bapak saya datang kepada Tuhan, tapi kami sekeluarga pun ikut. Kami mengalami lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, dibaharui, dan kami melewati masa-masa padang gurun itu. Mau makan mesti doa, mau sekolah, bayar uang sekolah mesti doa. Saya naik sepeda mini, jualan kaos, jualan tiket, kita kakak adik jualan popcorn, lalu pergi pulang sekolah mesti naik sepeda, kadang kala jalan kaki, jaraknya jauh, karena mau naik kendaraan umum juga nggak ada uang.
Nah, kita lewati hari demi hari. Dan disitulah kita mengalami bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Poin ini benar-benar hidup dalam hidup kami, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Nah, lewat krisis ekonomi yang panjang itu, Tuhan izinkan kami mengalami Tuhan dan kami bisa menolong orang yang mengalami krisis yang sama. Menangis dengan orang yang menangis, bersukacita juga dengan orang yang bersukacita waktu mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan itu dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan bergereja, saat Tuhan panggil, singkat kata Bapak saya dipulihkan lewat krisis itu, dia kembali menjadi pengusaha. Tapi di tengah dia menjadi pengusaha, Tuhan panggil dia menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Dan untuk merintis gereja juga nggak mudah, dibutuhkan biaya. Kami ingat sekali waktu GBI Gilgal mulai dirintis, cuma punya uang 1 juta rupiah. Masih ngontrak, nggak punya gedung sendiri. Ada yang sumbangin alat musik sama sound system. Lalu karena dipakai sama orang lain, kita lagi sewa, kontrak, kita harus pindah tempat. Pindah ke tempat kedua, diusir lagi. Pindah ke tempat ketiga, diusir lagi. Akhirnya pindah ke tempat yang keempat. Terjadilah krisis ekonomi. Masih ingat tahun 97, 98 terjadi krisis yang besar. Dan itu hari rate sewanya itu dikonversikan US dollar, rupiah terhadap US dollar. Dan otomatis mengikuti. Kami melewati masa-masa krisis yang panjang. Tapi di situ kami mengetahui ada pemeliharaan Tuhan. Singkat kata Tuhan suruh kami untuk memulai bangun Gilgal Center. Saya potong ceritanya pendek. Dan ada di GBI Gilgal sekarang di Pantai Indah Kapuk. Kalau orang datang, orang lihat bilang ini, wow bagus, wow luar biasa. Tapi perjalanannya itu penuh dengan perjuangan. Dan di tengah krisis itu kami tetap berjalan karena Tuhan yang suruh. Di mana ada visi, ada provisi, ada penyediaan dari Tuhan. Jadi waktu itu tanahnya masih murah sekali. Nah 10 kali bayar cicil, di cicilan ketiga keempat udah gak punya uang lagi. Bendaharanya datang ke kantor saya dan dia bilang gini, Pastor uangnya habis gak bisa buat bayar sewa lagi. Saya bilang kalau Tuhan yang suruh, Tuhan siapkan. Yuk tutup pintu, kita ajak yang lain doa sama-sama. Muji Tuhan, nyembah Tuhan, doa, perkatakan firman. Karena satu hal yang kita pegang, kita mengetahui pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Apalagi Tuhan yang kasih visi, Tuhan yang suruh. Ku tahu Bapa peliharaku. Kalau kita ikuti kebaktian ini dengan pasangan, suami, istri, anak-anak, yuk saling lihat kiri kanan dan bilang gini. Ku tahu Bapa peliharaku. Sama-sama bilang, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Ini yang pertama. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, ketahui ada pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, untuk kita bisa mengalami berkat Tuhan di tengah krisis, yang kedua adalah gini, berhati-hati dengan perkataan kita. Berhati-hati dengan perkataan kita. Ada satu bagian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 25 dan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan dulu ayatnya baru nanti saya jelaskan dan saya berikan contoh. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Ini bicara mengenai krisis hebat. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan 1/4 kap tai merpati berharga 5 shikal perak. Bahkan sampai makan anaknya sendiri. Saking krisisnya besar banget. Saya coba konversikan. Bapak Ibu Saudara udah pernah makan kepala keledai. Yang saya lihat orang Indo tuh kepala ikan dimakan. Memang ikan tertentu tuh enak sekali. Dulu saya ngeri, aduh itu sampai matanya dimakan. Apalagi kalau kepala ikan di Manado tuh dimasak rica-rica enak sekali. Terus kepala ikan dimasak Padang pakai santan. Itu surga 5 meter. Tapi ini kepala keledai, saya nggak pernah tahu ada menu makanan kepala keledai. Harganya berapa? 80 shikal perak. 1 shikal 11,4 gram perak. 1 gram 13.000 rupiah. Berarti 11,4 gram, 1 shikal 148.200 rupiah. Berarti kalau satu kepala
keledai 80 shikal dikalikan 148.200 dibulatkan menjadi 12 juta. Ayo, pernah makan kepala ikan berapa nih Pak? 12 juta. Kepala keledai berapa sih? 1 juta udah mahal banget. Siapa yang mau makan kepala keledai, ya kan? Lalu tai merpati, 1/4 cup tai merpati. Nah, saya baca penafsirannya. Jadi ada yang bilang benar-benar tai, kotoran merpati. Ada yang bilang istilah seperti sayur-sayuran. Ada yang bilang seperti jamur liar gitu ya. Itu dimasak. Itu harganya 750.000. Coba beli sayur organik, kemana ada yang 750.000. Ini kelaparan hebat, krisis di mana-mana. Bahkan yang murah pun jadi mahal. Kalau orang nggak punya uang, yang murah pun jadi mahal. Akhirnya Elisa bilang begini di 2 Raja-Raja 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Makanya kalau krisis harus dekat sama Tuhan. Dengar firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal. Jadi murah dong, cuma 1 shikal kan. Dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Ayat 2, perhatikan. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Nah, kenapa sampai perwira yang menjadi ajudan Allah ini ngomong sesuatu yang negatif, nanti kita akan baca. Karena hari-hari dia lihat orang yang seperti itu. Wow, udah makan sampai makan anak sendiri. Dia bilang nggak mungkin. Nih dia jawab begini nih. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Perhatikan perkataannya. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saya ulangi perkataan abdi Allah itu. Sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi. Dia mengecilkan kuasa Tuhan. Dia mulai melecehkan Tuhan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mujizat ada di mulut kita. Bapak Ibu Saudara pernah dipuji sama orang nggak? Wah, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu ganteng. Ih, rumahnya keren. Senenglah kita dipuji. Tapi siapa yang pernah digosipin, difitnah, disakitin, dikatain sama orang, kan sedih rasanya. Itu belum firman. Berarti perkataan itu punya kuasa. Nah, kalau kita mau mengalami berkat Tuhan di tengah krisis, hati-hati dengan perkataan kita. Jangan ucapan yang negatif. Aduh cilaka, aduh parah deh, aduh bangkrut, mati gua. Aduh ini sih bisa 7 turunan nih gak bisa bayar utangnya. Aduh masa depan suram, buram. Jangan pernah sekali-kali katakan itu. Di tengah krisis, di dalam keadaan apapun selalu perkatakan kehidupan. Perkatakan berkat. Kumpulkan semua ayat tentang kebaikan Tuhan. Kumpulkan semua ayat tentang berkat Tuhan. Dan mulai perkatakan itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allahku akan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yesus yang kaya jadi miskin supaya aku yang miskin jadi kaya. Setiap pagi saya bangun, saya bilang gini, ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Aku mau bersuka cita, bersorak-sorai di dalamnya. Ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Ini hari yang penuh dengan mujizat. Ini hari yang penuh dengan terobosan. Aku, keluargaku, gerejaku, kotaku, bangsaku diberkati melimpah oleh Tuhan. Untuk memberkati banyak orang, membangun tubuh Kristus. Itu saya perkatakan dan itu jadi di dalam kehidupan. Katakan lagi ayat di Amsal, berkat ada di atas kepala orang benar. Siapa orang benar? Saya dan saudara. Kita dibenarkan oleh Allah. Yuk, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, sekarang ambil tangan kita, taruh di atas kepala kita dan bilang begini, berkat ada di atas kepala orang benar. Orang benar itu siapa? Saya. Katakan, berkat ada di atas kepala saya. Saya itu siapa? Juan Mogi. Yuk, ngomong lagi sama-sama. Semuanya ya, buka suara. Perkataan itu berkuasa, apalagi perkataan firman. Katakan begini, berkat ada di atas kepala Juan Mogi. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Jadi yang kedua, hati-hati dengan perkataan kita. Nah, apa yang terjadi dengan abdi Allah ini? Akhirnya besok benar-benar terjadi mujizat. Apa yang dikatakan oleh Nabi terjadi. Dan saking orang itu bersemangat, dia mati karena terinjak-injak. Dia nggak bisa melihat. Dia nggak bisa melihat, dia nggak bisa merasakan, dia nggak bisa mengalami.
mujizat ada di mulut kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Yang ketiga, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di tengah krisis. Bijaksana dan berakal budi. Bijaksana dan berakal budi. Ini dua kombinasi yang baik. Karena orang yang berakal budi punya banyak pengetahuan. Tapi hikmat adalah mengambil pengetahuan itu dan mengaplikasikannya di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang namanya Yusuf. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya iri. Dia punya visi, mimpi yang besar. Akhirnya dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur. Lalu dia mulai bekerja, difitnah, memperkosa istri dari Potifar. Lalu dimasukkan ke penjara. Di penjara dia berteman dengan juru minum, juru roti. Lalu dia ditinggalkan. Tapi kalau Tuhan mau angkat kehidupan seorang, Tuhan bisa melakukannya. Kejadian 41 ayat 54. Lalu Kejadian 41 ayat 33 sampai 36. Berapa banyak saudara belajar sesuatu sampai saat ini? Mulailah datang 7 tahun kelaparan. Ini bicara mengenai krisis. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Ini di seluruh dunia. Seluruh dunia lagi krisis yang kita alami sekarang. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dari ayat ini saya tarik poin ini. Mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Singkat kata, Firaun punya mimpi, nggak ada yang bisa artikan, tapi Yusuf bisa mengartikannya. Arti mimpi itu ada 7 tahun kelimpahan, lalu ada 7 tahun kelaparan. Firaun tanya, apa yang harus dibuat? Angkat seorang yang berhikmat dan berakal budi. Nah, di masa-masa ini ada banyak orang yang terpuruk dalam keuangan karena waktu di masa dia dalam keadaan yang baik, dia tidak berakal budi dan tidak bijaksana. Nah, saya mau sampaikan hal yang sangat sederhana sekali. Di saat-saat seperti ini kalau kita sudah salah mengelola keuangan, bertobat, minta ampun sama Tuhan dan mulai perbaiki. Tuhan akan menolong kita. Dan kalau kita sudah baik, persiapkanlah dan bagikanlah ilmu ini kepada orang-orang, kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita nggak tahu krisis apa yang akan terjadi. Karena firman Tuhan bilang, 1 kali lagi aku akan menggoncangkan. Bukan hanya langit tapi bumi ini. Dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi bagaimana sih kita berakal budi dan bijak mengatur keuangan? Secara sederhana, mulai dari saya lahir baru penuh Roh Kudus. Saya mengerti bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, bahkan waktu mulai dari uang saku itu semua milik Tuhan. Itu cuma dipercayakan. Kita cuma bendahara. Dan Tuhan mau untuk kita mempersembahkan kembali kepada Tuhan yang disebut dengan perpuluhan. Jadi 33 tahun saya lahir baru, tidak pernah saya absen 1 bulan pun, ya kecuali kalau nggak punya uang yang mau ngasih perpuluhan apa. Tapi selama saya dapat uang saku, dapat angpau, udah mulai kerja, dapat gaji, dapat persembahan kasih, 10% selalu saya kembalikan. Itu milik Tuhan. Walaupun 100% milik Tuhan, tapi 10% saya persembahkan ke rumah Tuhan. Di mana saya berada sebagai tanda cinta saya. Saya lakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah tanda hormat. Ini aku menghormati engkau. Dan tanda syukur. Tanda cinta, tanda hormat, dan tanda syukur. Dan firman Tuhan berkata apa? Aku akan membukakan tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Aku memagari engkau sehingga belalang pelahap tidak dapat memakan hasilmu dan semua bangsa menyebut engkau berbahagia. Lalu apalagi yang saya lakukan? Karena Alkitab bilang gini, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi saya analogikan begini, 10% untuk Tuhan, walaupun 100% punya Tuhan. Lalu kan habis mengasihi Tuhan, kasih sesama seperti diri sendiri. Berarti diri sendiri dulu. Saya harus alokasikan 10% untuk diriku. Kalau aku nanti tua, kalau nanti aku gak ada pekerjaan lagi, gak ada pemasukan lagi, aku sudah nabung dari sekarang. Itu biaya ke depan nanti, hari tua, itu harus disimpan. Dan di gereja pun kami lakukan hal yang sama. Bapak Ibu yang punya toko, punya usaha harus lakukan hal yang sama. Saya nonton diskusi pakar-pakar keuangan. Dulu mereka mengajar harus simpan 3 bulan gaji in case ada krisis. Jika ada krisis 3 bulan ada. Lalu sekarang direvisi udah gak 3 bulan. Karena krisis ini gak ada yang pernah ngalami krisis besar ini. Panjang banget. 7 bulan belum selesai-selesai. Jadi mereka bilang 1 tahun yang aman. Dan kalau kita dari sekarang lakukan ini, itu kan luar biasa sekali, ya. Dan yang ketiga adalah ini cuma standar normal, ya. Yang ketiga adalah untuk sesama, benih. Kita nggak akan mungkin menuai kalau kita nggak menabur. Jadi kami sisihkan dari setiap berkat, bahkan kita udah beri lebih dari 10%. Ini kan untuk hitungan normal. Berkat Tuhan semakin banyak dalam hidup kita diberkati untuk memberkati orang lain. Baru 70%-nya kita atur, ya. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan berkat yang lebih untuk investasi, mempersiapkan masa depan, biaya tak terduga, kita bisa lebihkan, dan benih untuk membangun kerajaan Allah dan menolong orang susah yang memerlukan, kita bisa lebihkan. Makanya di sinode pun saya sudah 2 kali mengajar dalam Pastor and Leaders Conference, kemarin juga dalam HUT GBI ke-50 membahas tentang keuangan. Akhirnya banyak gereja yang kesulitan karena mereka tidak mempersiapkan hal ini. Jadi dari awal GBI Gilgal berdiri, saya bilang gini, kembalikan perpuluhan dengan benar apa yang menjadi milik sinode yang harus kita kembalikan. Karena kita ada di bawah GBI, kita harus taat. Lalu saya bilang kita harus bikin yang namanya dana cadangan, dana darurat. Belum lagi sinking fund untuk gedung kita nggak bisa diambil-ambil. Kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita punya siap dana darurat. Walaupun kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan tidak lupa bahkan di tengah krisis ini kita menabur. Untuk mereka yang memerlukan, mereka yang susah. Dan kami mengalami sampai saat ini Tuhan memelihara. Saya selesai. Hari ini kita belajar tentang berkat di tengah krisis. Ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau mengalami berkat di tengah krisis. Yang pertama, mengetahui pemeliharaan Tuhan. Cari tahu banyak firman Tuhan. Baca. Saat kita baca, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran kan firman Tuhan. Iman itu akan bertumbuh. Dan iman itu yang akan membawa kita kuat melewati badai. Melewati krisis ini. Yang kedua adalah berhati-hati dengan perkataan. Ya, keadaan susah. Tapi jangan ucapkan susah. Kita bilang ini. Walaupun keadaan seperti ini, aku percaya Tuhan memelihara. Tuhan menyediakan. Tuhan mencukupi. Tuhan memberkati. Yang ketiga adalah bijaksana dan berakal budi dalam mengatur keuangan. Kalau perlu libatkan konsultan, belajar dari orang-orang yang sudah berhasil dalam keuangan, bagaimana mereka bisa berhasil, supaya kita bisa berhasil. Belajar dari orang-orang yang gagal, kenapa mereka gagal, supaya kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Kita bisa belajar dari YouTube, dari Google, dari buku-buku, bahkan dari firman Tuhan mengajar dengan jelas. Yusuf setiap kali ada hasil, dia sisihkan 20%, sisihkan 20%, sehingga waktu kekurangan terjadi, dia punya cadangan. Doa saya supaya setiap kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Biar firman Tuhan ini disampaikan bisa menolong, memberkati setiap kami yang mendengarkan. Saat kami melakukan firman ini, Roh Kudus menolong dan menyertai. Aku berdoa berkati semua yang ada di GBI Kebon Siri, mulai dari pemimpin, pekerja, para volunteer jemaat diberkati di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online pada hari ini. Kami mengajak Anda untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat dalam acara School Menyembah pukul 5 pagi
via Zoom. Untuk informasi meeting ID dan password Zoom, dapat menghubungi via WhatsApp ke nomor berikut ini. Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online melalui YouTube channel GBI Kebon Siri atau melalui aplikasi RCTI Plus. Anda dapat mengunduh aplikasi RCTI Plus di Apple Store atau Play Store. Untuk ibadah online minggu depan, hari Minggu 8 November 2020, ibadah akan dimulai pukul 6 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Agus Lutan. Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kami kembali mengajak Anda mengikuti GBI Kebon Siri Wednesday Bible Wisdom dengan tema Fenomena Langit bagian ketiga, memahami simbol dan fakta. Pada hari Rabu 4 November 2020 pukul 6 pagi bersama narasumber Pastor Aruna Wiryo Lukito dengan host Bapak Vino Pramudito. Acara ini dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan. Kini Anda dapat memberikan persembahan umum, syukur, dan perpuluhan melalui QR Code. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, dapat menggunakan dompet digital sebagai berikut. Buka aplikasi e-payment yang akan digunakan, scan QR Code yang tertera di layar, masukkan nominal yang diinginkan, klik OK atau lanjutkan, atau confirm, dan lakukan konfirmasi pembayaran. Selamat, Anda telah berhasil melakukan proses transfer via QR Code. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, perpuluhan, dan diakonia, dan bantuan COVID-19 dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa untuk pembicara yang telah menyampaikan firman-Mu di ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati beliau mulai dari keluarganya, pekerjaannya, dan juga pelayanannya, supaya semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan demi nama-Mu. Tuhan, berkati juga untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan keempat Wakil Gembala, Gembala Rayon, Gembala Cabang GBI Kebon Siri, dan juga Gembala Kul. Kiranya Engkau yang selalu memberikan mereka hikmat, kekuatan, perlindungan, kesehatan, dan juga Engkau yang selalu pakai mereka menjadi alat dan perpanjangan tangan-Mu. Kami yang berdoa juga Tuhan untuk jemaat GBI Kebon Siri dan juga semua yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Tuhan, dan Tuhan yang berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tapi kami percaya Engkau yang selalu dan mampu mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami ingin berdoa juga untuk generasi muda, generasi Yeremia. Kiranya Engkau yang pakai generasi ini supaya menjadi teladan dan garam dan terang dimanapun mereka berada, supaya melalui perkataannya, tingkah lakunya, semakin banyak lagi teman-teman yang belum mengenal-Mu menjadi mengenal-Mu, dan semakin banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan demi nama-Mu. Tuhan berkati segala studinya di sekolah maupun di perkuliahan, supaya mereka juga bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, hati-Mu ada di Indonesia Tuhan, dan tolong berkati Tuhan, pulihkan bangsa Indonesia dari COVID-19, dan Tuhan bangkitkan kembali ekonomi bangsa Indonesia. Tuhan berkati juga untuk pemerintahan mulai dari presiden, wakil presiden,
mulai dari pemerintahan pusat sampai yang daerah, Tuhan yang selalu senantiasa menyertai, Tuhan yang berikan mereka hikmat dalam membuat setiap keputusan, dalam membuat setiap kebijakan, supaya semuanya itu bisa sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Tuhan yang pakai, Tuhan pemerintahan Indonesia ini, Tuhan supaya mereka bisa menjalankan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tuhan berkati juga untuk proses vaksin agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan bisa selesai mulai dari proses pembuatannya sampai nanti penyebaran di Indonesia, semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan perkenanan-Mu saja Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa-doa kami dan sekarang kami siap menerima berkat Tuhan melalui hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita dan siapkan hati kita untuk menerima berkat Allah. Jemaat GBI Kebon Siri yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan yang sempurna bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini hingga Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput saudara-saudara di awan-awan dan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa kembali di ibadah yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.